Selamat ketemu kembali dengan saya, ACT8, pada pertemuan kelima. Kita sudah belajar mengenai pertemuan pertama, 2, 3, 4, dan kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Harapan saya pada pertemuan pertama, 2, 3, dan 4, saudara-saudara sudah memahami itu. Karena pertemuan pertama, 2, 3, 4, dan kelima, dan seterusnya ada berkesinambungan. Sehingga bagaimana mungkin saya menjelaskan pertemuan kelima padahal kita tidak paham mengenai pertemuan pertama, 2, 3, dan 4. Saya coba kembali mengulas bahwa Aimo merasa bahwa chemical sangat bahaya, punya potensi terjadi keracunan, punya potensi terjadi kebakaran. Itu sebabnya Aimo memberikan rekomendasi kepada IBC Code, International Bulk Chemical Code, untuk membangun kapal-kapal tanker chemical. Maka pada tahun 1973 dibangunlah kapal tanker chemical. Itu hanya 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 membawa muatan kimia curah yang sangat berbahaya. Tipe 2 berbahaya. Tipe 3 sedikit berbahaya. Juga dia menentukan ship class, yaitu tipe parcel dan tipe eksekutif. Parcel 10.000 ke bawah, dan eksekutif 50.000 ke atas. Itulah kondisinya. Kemudian juga membangun bahwa kapal-kapal chemical wajib diadakan coating resin, yaitu dinding tangki kargo, bulkhead wajib diberikan coating resin supaya mencegah tidak terjadi korosif pada muatan chemical, karena muatan chemical punya potensi terjadi korosif. Itu sebabnya maka harus ada coating resin. Kalau dinding kargo, dinding tangki kargo, bulkhead atau dinding kargo memakai steel plate, plat baja, maka wajib di coating resin. Ada banyak hal, ada epoxy coating, ada sandclad coating, supaya melapisi dinding steel itu sehingga tidak punya potensi terjadi korosif pada saat kita loading atau kita membawa muatan chemical curah itu. Atau bisa juga terjadi bahwa steel plate dilapisi dengan stainless steel sehingga ini tidak terjadi korosif pada muatan chemical. Ada juga beberapa tanker chemical yang dibangun, tangki kargonya dibangun memakai rubber sintetis tentu. Sehingga ada beberapa muatan obat-obatan atau muatan kosmetik, yang muatan-muatan dikonsumsi oleh manusia. Maka tangkinya adalah dipakai tangki dari karet sintetis tentu. Yang berikutnya adalah semua tanker chemical, cargo pumpnya adalah independent system, yaitu deep well centrifugal pump, di mana pompa ini terendam di dalam tangki kargo. Kita tahu bahwa pompa sentrifugal adalah cara kerjanya adalah merubah tenaga mekanik menjadi tenaga kinetis. Nah, kalau pompa sentrifugal, kelemahan daripada pompa sentrifugal, apabila tinggi elevasinya terlalu tinggi, maka bisa terjadi hambatan karena tinggi elevasi. Bayangkan saya kalau pompanya terendam dalam tangki kargo, kemudian ada pipa isap terendam dalam tangki kargo dengan pompa sentrifugalnya, lalu discharge-nya ada di main deck, sangat potensi lambat sekali dalam pengisapan. Maka pompa sentrifugal yang deep well pompa sentrifugal yang terendam di dalam tangki kargo, maka hydraulic system, itu pompa Framo memakai hydraulic system untuk memberikan kecepatan aliran yang begitu besar selama pembongkaran pada tangki. Jadi pada prinsipnya semua tangki chemical, satu tangki satu pompa dan seterusnya, termasuk piping arrangementnya, satu tangki satu pompa dan seterusnya. Kenapa tidak boleh dicampur? Karena jika dijadikan satu tangki, satu pipa, maka
kemungkinan terjadi polimerisasi, yaitu kenaikan temperatur secara tiba-tiba karena kontaminasi molekul-molekul senyawa dari tank buatan ini. Maka bisa terjadi kemungkinan terjadi polimerisasi, sehingga dihindari. Tidak boleh satu pipa dipakai untuk semua muatan, harus dipisahkan. Karena temperatur daripada chemical adalah absolut 37,8 derajat Celcius. Kalau polimerisasi akan terjadi dan akan ada kenaikan temperatur secara tiba-tiba, dan dia menuju ke auto ignition, yaitu kebakaran tanpa disuruh. Karena critical temperatur dari chemical adalah 370. Nah, sudah melebihi dari itu, maka akan terjadi auto ignition, artinya kebakaran tanpa disuruh. Itulah sebabnya pada waktu kita mengoperasikan sebuah tangki chemical, kita wajib mengontrol temperatur. Pada pertemuan kelima, mengontrol temperaturnya. Sehingga kalau ada kenaikan temperatur, maka kita memakai inhibitor untuk dimasukkan ke dalam tangki kargo sesuai dengan komposisi dari jenis dari muatan itu. Kemudian setelah kita masukkan inhibitor ke dalam tangki kargo, maka akan terjadi penguapan, cooling down, sehingga uapnya melalui venting arrangement. Itu sebabnya maka desain dari tanker chemical, itu pipa venting arrangement dari main deck ada tingginya 10 meter. Boleh dipasang secara paralel, boleh dipasang secara seri. Lalu dari akomodasi hanya 4 meter. Nah, ketika kita masukkan inhibitor ke dalam tangki kargo, maka akan terjadi penguapan sehingga kita bebas dari menghirup gas-gas racun. Itulah sistem yang dipakai oleh IB Cekot untuk membuat sehingga kru yang bertugas di kapal chemical tidak terindikasi kena racun dari chemical. Karena kita tahu bahwa chemical punya potensi sangat tinggi beracun. Ya, kemudian kita harus tahu bahwa apabila terjadi pencemaran saat kita loading atau kita discharge, pencemaran ini bisa terjadi apabila pipanya pecah, pipa loading pecah, pipa discharge pecah. Karena ada kesepakatan dari kapal dengan orang-orang dari loading port sana bahwa kesepakatan harus dicantumkan dalam safety source checklist pada waktu arrival meeting. Buat tekanan loading adalah, katakanlah saya bilang 15 kg centimeter tekanannya. Dan saya sudah antisipasi dengan memakai safety valve, overpressure. Jikalau ada loading dan kenaikan tekanan overpressure, maka safety valve akan bekerja sehingga pipa-pipa saya aman. Tapi bisa saja terjadi kemungkinan kalau safety valve tidak bekerja secara bagus, bisa saja, dan akan mengakibatkan pipa-pipa loading pecah. Kalau kita dicaskan pompa dari kita, berarti tekanan diatur sama kita. Kalau kita loading, otomatis tekanan diatur sama teman-teman di darat. Nah, di sini fungsi daripada pressure valve, safety valve. Kemudian semua kapal tanker chemical juga dilengkapi dengan PV valve. PV valve dipasang pada setiap tangki kargo. Sehingga apabila ada kelebihan tekanan dalam tangki itu, maka bisa disalurkan ke tangki yang lain. Maka PV valve. Karena bisa juga indikasi terjadi bluebird apabila tekanan melebihi dari muatan di dalam tangki kargo itu. Maka bisa aja terjadi bluebird. Maka disalurkan ke tangki-tangki yang lain. Itu adalah fungsi daripada PV valve. Kalau safety valve menjaga overpressure, kalau PV valve menyalurkan gas dari tangki satu ke tangki yang lain. Yang berikutnya adalah chemical sangat punya potensi untuk terjadi kebakaran. Kenapa? Karena walaupun kita sudah masuk dalam proses refinery seperti crude oil itu kan bisa juga dijadikan chemical. Karena ada 3 jenis crude oil, ada paraffinish, naphthalene, dan aromatis.
Jadi ketiga unsur ini begitu dimasukkan dalam proses refinery di impurity, maka bisa menjadi petroleum, gas petroleum, atau menjadi petrokimia, chemical. Nah, tentunya ketiga unsur crude oil ini dia membawa kandungan gas hidrokarbon karena dia adalah gas alam. Nah, walaupun kita sudah melalui satu impurity atau proses refinery, tetapi dia masih membawa kandungan gas hidrokarbon pada saat kita loading. Dan ada di dalam tangki kargo kita. Dan ini punya potensi terjadi kebakaran kalau kita tidak bisa membuat dia, sehingga dia tidak boleh naik. Karena kandungan gas hidrokarbon yang ada di dalam tangki kargo adalah 8%. Tangki positif. Nah, bagaimana supaya tidak terbentuk flammable rings dalam tangki itu? Flammable rings artinya pertemuan tiga unsur segitiga api pada waktu yang sama dan terjadi kebakaran. Nah, itulah sebabnya ada salah satu sistem yang dipergunakan adalah IGS, Inert Gas System. Bahan bakunya adalah dari gas lembang, bahan bakunya adalah gas bekas boiler atau generator IGS. Dan gas bekas ini ditampung di peralatan IGS. Misalkan scrubber. Nah, scrubber ini adalah untuk membuat gas lembang atau gas nitrogen. Kemudian kita inerting, kita parking ke dalam tangki kargo. Supaya dia menekan, jangan sampai gas hidrokarbon yang 8% itu dia akan meningkat. Yang kedua, ya kalau kita sudah inerting gas hidrokarbon atau gas lembang atau gas kering ke dalam tangki kargo, maka walaupun ada oksigen yang masuk ke dalam tangki kargo kita, maka dia tidak bisa terbentuk flammable rings. Dan tangki kita tidak punya potensi untuk meledak atau terbakar. Itulah fungsi dari IGS. Tetapi ada juga beberapa sistem tanking yang lain yang chemical mengacu kepada peraturan Dr. Murphy. Dr. Murphy ini mengatakannya begini, bahwa ini pada semua tanker chemical tergantung tipe muatan. Sampai sekarang chemical masih memakai sistem itu. Dr. Murphy, Acton beda, benzol beda, chloride beda, amonik beda, sesuai dengan tipe muatan. Secara konvensional, kita tahu bahwa secara konvensional kita bisa memakai air laut panas atau air laut dingin, masukkan di scrubber, dan dia masuk ke dalam tangki kargo, akan membersihkan tangki kargo. Itu konvensional punya. Tetapi untuk tipe-tipe muatan itu berbeda-beda. Bisa air laut panas, bisa air laut dingin, dan seterusnya. Tetapi kalau IGS, semua kapal sama. Apakah dia LNG, gas, apakah dia chemical, apakah dia oil. Nah, yang perlu kita tahu bahwa bicara pencemaran pertemuan kelima ini ialah chemical di dalam tangki kargo bisa terbakar. Karena di dalam tangki kargo ada kandungan gas nitrogen, hidrokarbon, yang punya potensi bisa menyebabkan terjadi kebakaran atau peledakan tangki kargo. Tapi ketika chemical tumpah ke laut, tidak terbakar. Chemical tumpah ke laut tidak terbakar. Dalam skala besar pun tidak akan terbakar. Nah, ketika kita loading dan discharge, kemudian karena kita pengamanan kurang bagus, kita tidak memakai scrubber untuk menyumbat lubang-lubang di main deck, maka ada kemungkinan dia bisa tumpah ke lambung kapal kita. Kalau sudah tumpah ke lambung kapal kita, tidak ada cara lain. Kita harus memakai tekanan air, minta gas pump dari orang mesin. Dalam lingkaran yang besar 1 meter katakan persegi begitu lingkarannya, kita tidak boleh menembak di tengah-tengah. Kita menembak di samping-samping saja. Dan lama-lama dia mengecil dan dia akan menguap ke atmosfer.
dan menjadi air pollution, Aneks 6. Tapi kalau dalam skala yang besar, tabrakan kapal kita, tabrakan di laut, terjadi pencemaran yang besar, maka kita wajib memberitahukan kepada penanggulangan pencemaran. Nanti mereka akan bawa oil bomb untuk mengevakuasi cairan itu. Tetapi otomatis dengan orang-orang yang terlatih, orang kapal tidak bisa melaksanakan itu. Harus orang-orang yang terlatih, karena dia dilengkapi alat pelindung diri sesuai dengan aturan daripada ini cekot. Lalu cairan itu diisap, dipompa masuk ke tangki-tangki yang mereka telah siapkan itu. Itu kalau skala besar. Tetapi kalau kita lagi sandar, karena pencemaran itu tidak bisa terjadi pada waktu kita sedang melaksanakan kegiatan loading discharge di pelabuhan. Kalau skala besar, wajib beritahukan kepada Port State Control bahwa kapal saya ada pencemaran. Mereka bisa membantu kita. Pakai oil bomb boleh, bagaimana cara mengatasi? Begitu. Kita tidak bisa pakai oil dispersan kayak seperti minyak. Minyak itu kan kalau dia tumpah ke laut, kita bisa pakai oil dispersan dan menghancurkan dia. Tidak, kita tidak bisa pakai itu. Kita menghancurkan dia dengan air saja, tekanan air, dan dia akan menguap ke atmosfer. Chemical itu kalau dia tumpah ke laut atau ke air, maka dia seperti busa-busa sabun. Dan begitu kita tekan pakai air, maka dia akan menguap ke atmosfer dan akan mengakibatkan air pollution, Aneks 6. Yang berikutnya adalah petugas yang bekerja di kapal CMK. Pada saat kita loading discharge, wajib memakai alat pelindung diri sesuai dengan instruksi daripada ICECOT. Tidak boleh sembarang. Orang yang bertugas saja yang boleh ada di Mendek waktu dia melaksanakan tugas. Yang lain tidak usah. Air condition, AC split window dimatikan, kecuali unit, boleh. Karena indikasinya apabila memakai AC split, maka dia akan mengisap udara dan masuk ke dalam kamar-kamar kita. Jadi itu tidak boleh. Kemudian juga dilengkapi juga, tanker CMK juga dilengkapi dengan, pada pertemuan ke-6 ini, 5, emergency shutdown. Emergency shutdown itu berfungsi untuk mengamankan kondisi yang ada di kapal. Misalkan kita bisa mematikan cargo pump, karena kita bisa kontrol di CCR, cargo control room. Juga kita memakai emergency shutdown dengan pneumatic system. Kita bisa membuka dan menutup main valve, hanya main valve, bukan semua kerangan. Main valve untuk loading dan discharge dipakai di situ. Jadi kalau ada indikasi pecah pipa, maka kita bisa matikan saja, tutup saja itu kerangan dari CCR, cargo control room, secara pneumatik dengan udara sistem, dan kerangan bisa terbuka atau kerangan bisa tertutup. Yang kedua, pneumatic system bisa mematikan pompa kargo, walaupun dia independen. Walaupun dia independen, Pak, kita bisa matikan pompa kargo. Apabila ada kerusakan, kebocoran pada tangki nomor 1, kita matikan pompa 1. Karena kan tangki pompanya kan independen, tangki 1, tangki 2, tangki 3, dan seterusnya. Yang berikutnya, emergency shutdown yang berikut ialah pada waktu kita loading discharge, kita wajib memakai bonding wire. Pertemuan kelima kita bicara itu, memakai bonding wire supaya apabila ada petir, maka tidak menimbulkan listrik statis. Tangki kargo kita aman daripada bahaya peledakan. Harus ada listrik, harus ada bonding wire. Bonding wire adalah sebuah kawat tembaga, punya masing-masing ujung ada jepitannya, ya, dijepit di flange dari main pipe yang akan masuk ke dalam
tangki kargo kita. Ujungnya dicepit di railing kapal boleh, di pelatahan lain juga boleh. Karena kapal kita adalah sudah merupakan granit atau massa. Jadi terjadi bisa bisa membatasi sehingga tidak terjadi distritatis karena kita sudah memakai bonding wire. Oke, kemudian saya masuk lagi di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, bahwa apabila kapal kita tabrakan di laut dan mengakibatkan chemical harus tumpah ke laut dan skala besar, maka wajib memberitahukan kepada penanggulangan pencemaran untuk melaksanakan itu. Kalau kapal kita lagi sandar, boleh kita ambil sendiri, boleh, tapi kita wajib memberitahukan itu kepada posted control. Yang berikutnya mengenai pencemaran, apabila kita mau loading atau discharge dan ada perbaikan mesin induk, artinya kapal kita tidak bisa bergerak dalam kondisi berbahaya, maka kita wajib memberitahukan kepada posted control bahwa kapal kita dalam proses perbaikan mesin induk. Sehingga kalau ada insiden-insiden yang berbahaya, maka teman-teman dari posted control bisa mengantisipasi, membawa kapal kita dengan gandeng sarana tugboat digandeng bawa keluar dari kondisi berbahaya. Wajib memberitahukan itu kepada posted control bahwa kapal kita tidak bisa bergerak, dan nakoda berkewajiban untuk memberitahukan itu setelah mendapat laporan daripada KKM bahwa main engine dalam proses perbaikan. Kemudian apabila ada pencemaran di lambung kapal kita pada waktu kita ada loading discharge, maka kita juga wajib memberitahukan kepada posted control supaya posted control memberikan informasi kepada kapal-kapal yang ada dekat-dekat kita. Kapal ini sedang dalam proses pipanya pecah, pencemaran. Jadi mereka juga antisipasi. Jadi ada komunikasi yang bagus antara kapal dan posted control. Karena muatan kimia curah adalah muatan yang sangat-sangat berbahaya. Saya harap begitu saudara-saudara kembali ke kapal, saudara sudah bisa mengerti dan memahami ini. Ini saya hanya menjelaskan inti materi pada pertemuan kali ini. Nanti materi saya akan kirim secara full dan saudara-saudara boleh baca dan mengerti. Kalau tidak paham, tanya. Kalau saya mau menjelaskan secara utuh material satu per satu, maka terlalu banyak waktu yang kita pakai. Kecuali kita tatap muka, bisa. Kalau kita online begini agak sulit untuk kita buat itu. Kalau tatap muka bisa. Kalau online tidak bisa. Sebagai bahan pengetahuan, yang terakhir, sebagai bahan pengetahuan, ya, bahwa chemical, tadi kita sudah bilang, bahwa chemical tumpah ke laut tidak terbakar. Ya, tidak terbakar. Dia akan menguap ke atmosfer dan mengakibatkan pencemaran udara, aneks 6. Risiko yang pertama. Risiko yang kedua, kalau kapal kita sandar di sungai, karena kita di Indonesia kan banyak sungai. Apakah di Pontianak, apakah di Pelaju, ya, apakah di Samarinda, kita buat chemical dan chemical tumpah di lambung kapal kita. Kalau chemical itu mengalir mengikuti aliran sungai ke hilir. Lalu ada orang-orang di situ mandi, cuci piring di situ, dan dia kena dampaknya. Sementara kita di kapal santai-santai saja, kan begitu. Itu sebabnya maka yang kerja di kapal chemical wajib konsentrasi dalam melaksanakan tugasnya. Saudara-saudara belajar sekarang. Waktu saudara-saudara kembali ke kapal, saudara sudah bisa mengimplementasikan apa yang saudara dapat selama di diklat ini, sehingga paling tidak mengurangi dampaknya
Karena ada saudara-saudara kita yang ada mandi di sungai, masak mandi di sungai, cuci piring di sungai, mereka kena dampaknya karena kesalahan kita. Human error. Ya, jadi chemical di tangki bisa terbakar, tumpah ke laut tidak terbakar, dan dia hanya menimbulkan air pollution dan juga bisa mengakibatkan kondisi di situ, lingkungan di situ, lingkungan yang berbahaya. Saya pindah ke oil tanker. Oil tanker dalam tangki bisa terbakar, tumpah ke laut bisa terbakar, dalam skala besar bisa terbakar. Bisa terbakar kalau ada yang surut api, bisa terbakar. Yang jelas bahwa dalam kondisi apapun, oil tank, oil minyak, oil yang masuk dalam tangki bisa terbakar. Dia begitu tumpah ke laut bisa terbakar. Apabila ada sumber api, bisa terbakar. Apakah dia crude oil, apakah dia dirty produk, apakah dia clean produk. Nah, crude oil ini kan ada minyak mentah. Lalu diolah di refinery, maka jadilah dirty. Minyak berat. Kami di Pertamina panggilnya MFO, Marine Fuel Oil. Lalu ada lagi clean produk, minyak ringan. Itu solar, after, ASD. Solar ya, solar sama ASD sama aja. Solar, after, kero, bensin dan lain-lain. Ini adalah clean produk. Jadi ketika saudara membawa MFO, maka saudara membawa kapal tanker produk. Bukan tanker crude oil, tanker produk. Oke, yang terakhir saya bicara ke gas. Sebagai bahan pengetahuan saudara. Gas. LNG dan LPG diambil dari gas alam bumi. Ya, LNG. LNG bahan bakunya adalah metana. Dengan panasnya adalah, dinginnya adalah minus 160 sampai 165 derajat Celcius. Minus. Variabel, ada minus 163, 162, 165, tergantung dari sumber bor yang diambil di situ. Jadi pertama kali waktu yang ngebor di dalam LNG, sumber bor LNG apa di laut apa di darat, maka dia dapat gas metana. Gas metana ini keluar bersama-sama dengan kandungan gas hidrokarbon. Maka yang tadi saya katakan tadi, semua sumber alam gas bumi yang ambil dari bumi pasti ada mengandung kandungan gas hidrokarbon. Nah, LNG ini kan wujudnya padat sebetulnya, padat. Nah, tidak mungkin kalau kita muat saat padat itu ke kapal, tidak mungkin. Lalu kita harus dibuat proses pengembunan. Mereka kondensor diembungkan di plant. Kalau LNG punya pabrik namanya plant. Diolah di situ. Terjadi kondensasi di situ. Lalu yang padat ini berubah menjadi zat cair, yaitu gasifikasi. Dan kita bisa loading di kapal kita. Kita sudah loading zat cair, LNG. Jadi pada saat pengeboran di laut atau di darat tidak semata-mata dapatnya LPG. Hanya mendapat gas hidrokarbon. Lalu gas hidrokarbon ini ditampung di reservoir dan dialirkan ke plant. Lalu uap gas hidrokarbon ini diolah lagi dalam sistem pengembunan, lalu jadilah zat cair dan jadilah LPG. Kita bisa loading dan kita bongkar. Pada saat kita bongkar di pelabuhan bongkar, maka orang di loading di transport akan merubah lagi kondisi ini, regasifikasi. Dengan istilah regasifikasi. Sehingga yang gas cair tadi, zat cair tadi lagi menjadi gas dan boleh dimasukkan di tabung-tabung. Nah, harus kita ingat bahwa LNG, LPG tidak beracun dan tidak berbau. LPG yang dipakai sama ibu-ibu di rumah itu ada berbau karena ditambah gas sulfur supaya ada bau.
Kalau tidak, kita tidak bisa tahu kebocoran di mana. Gitu. Tapi seyoganya, sebetulnya LNG tidak berbau dan tidak beracun. Nah, sangat beracun, punya potensi membuat kita mati adalah ketika LNG itu tumpah ke laut dan dia hanya bisa menimbulkan letupan tanpa api. Karena dia sudah ada pada titik didihnya, minus 161,5 derajat Celcius. Dan sebetulnya dia sudah mendidih pada waktu itu, dia tumpah ke laut, sudah mendidih dia. Karena minusnya 161,5 derajat Celcius. Sakeriogenik, super dingin. Sehingga dia sudah mendidih sebetulnya pada waktu itu. Sehingga apabila kita kena cairan itu, maka kita akan timbul luka bakar. Luka bakar. Yang pertama. Yang kedua, dia akan membuat sehingga kandungan gas oksigen di sekitar itu akan kurang dari 17%. Kurang dari 17%. Kita tahu bahwa kandungan oksigen yang kita butuh adalah 21%. Nah, dalam lingkungan yang kita hadapi sekarang karena ada pencemaran itu, maka otomatis oksigennya dibatasi 17% saja. Nah, kalau kita menghirup itu, maka kita akan kurang oksigen. 17% sesak napas, ya, 12% sakit kepala, 9% pingsan, 6% dead. Nah, kalau LNG tumpah ke laut, kita tidak usah lagi memakai oil bomb. Ngapain pakai oil bomb lagi? Tidak usah lagi. Dia akan menguap ke atmosfer, akan habis saja begitu. Tidak usah lagi pakai oil bomb untuk dilindungi. Orang air di situ mendidih kok, karena kita bisa melepuh itu. Jadi biarkan saja, dia akan menguap ke atmosfer. Karena LNG sifatnya menguap ke atmosfer dan akan terjadi pencemaran udara. Anak senang. Nah, inilah pertemuan kali ini. Saya hanya mengambil saja, menggarisbawahi saja hal-hal yang penting yang harus kita ketahui sebelum kita bertugas di kapal CMK. Harapan saya setelah saudara-saudara kembali bertugas di kapal, paling tidak saudara sudah sedikit tahu, memahami perbedaan yang sangat besar antara oil, chemical, dan gas. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan ke-6. Baik.